Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izky Rif'atul Jannah, NPM 23592010025. Kelas Teknologi Informasi A, semester 3, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan dengan dosen Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansyah MSA. Tema atau judul pembahasan video ini adalah dampak AI terhadap sumber daya perusahaan. Langsung pada pembahasannya. Dampak AI terhadap sumber daya perusahaan. Artificial Intelligence atau AI telah menjadi teknologi revolusioner yang mempengaruhi berbagai aspek sumber daya perusahaan. Dampaknya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik positif maupun negatif, yang mencakup sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan operasional. Berikut adalah pembahasan dampaknya. Yang pertama, dampak terhadap sumber daya manusia atau SDM. Adapun dampak terhadap sumber daya manusia ini mempunyai dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya adalah peningkatan produktivitas. AI dapat menangani tugas-tugas rutin dan berulang, sehingga karyawan dapat fokus pada pekerjaan strategis dan kreatif. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Perusahaan dapat memanfaatkan AI untuk pelatihan karyawan melalui pembelajaran berbasis teknologi, seperti platform e-learning dan simulasi interaktif. Dampak negatifnya adalah pengurangan pekerjaan tertentu. Otomatisasi berbasis AI dapat menggantikan pekerjaan manual, khususnya dalam sektor yang mengandalkan tugas berulang seperti manufaktur, customer service, atau administrasi. Yang kedua, kebutuhan keterampilan baru. Perusahaan perlu menginvestasikan waktu dan biaya untuk mengembangkan kemampuan SDM agar dapat bekerja berdampingan dengan teknologi AI. Dampak yang kedua, dampak terhadap sumber daya keuangan. Dampak positifnya, yang pertama, efisiensi biaya operasional. Dengan AI, perusahaan dapat mengurangi biaya melalui otomatisasi, pengurangan kesalahan manusia, dan optimalisasi proses. Selanjutnya, analisis keuangan yang lebih baik. AI membantu perusahaan membuat keputusan keuangan yang lebih akurat dengan analitik data yang mendalam. Dampak negatifnya, yang pertama, biaya awal tinggi. Implementasi teknologi AI membutuhkan investasi awal yang signifikan untuk infrastruktur, perangkat lunak, dan pelatihan. Selanjutnya, ketidakpastian ROI. Tidak semua investasi AI memberikan hasil langsung, terutama jika implementasi tidak terencana dengan baik. Dampak yang ketiga adalah dampak terhadap sumber daya teknologi. Dampak positifnya adalah pemanfaatan data lebih baik. AI membantu perusahaan mengolah data besar atau big data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Selanjutnya, inovasi produk dan layanan. AI memungkinkan pengembangan solusi yang lebih personalisasi, otomatisasi layanan pelanggan, atau produk berbasis AI seperti chatbot
atau asisten virtual. Dampak negatifnya adalah ketergantungan pada teknologi. Perusahaan menjadi sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang dapat menjadi resiko jika terjadi gangguan atau serangan siber. Selanjutnya, kebutuhan infrastruktur baru. Implementasi AI sering memerlukan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak yang memakan biaya dan juga waktu. Dampak keempat, dampak terhadap sumber daya operasional. Dampak positifnya adalah yang pertama, otomatisasi proses. Penjelasannya, AI mempercepat proses bisnis seperti manajemen inventaris, logistik, dan pemrosesan dokumen. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih cepat. Dengan analisis data real time, perusahaan dapat merespon perubahan pasar secara lebih gesit. Dampak negatif dari sumber daya operasional adalah kompleksitas sistem. Implementasi AI dapat menambah kompleksitas operasional, terutama jika sistem tidak terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, resistensi perubahan. Karyawan dan manajemen yang terbiasa dengan cara kerja lama seringkali enggan menerima teknologi baru yang dapat menghambat adopsi AI. Yang terakhir, strategi mengelola dampak AI. Strategi mengelola dampak AI ada 4 cara. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan SDM. Penjelasannya, fokus pada upskilling dan reskilling untuk mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan teknologi. Yang kedua, perencanaan investasi. Evaluasi secara matang kebutuhan dan juga potensi keuntungan dari investasi AI sebelum implementasi. Yang ketiga, manajemen perubahan. Bangun budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan perubahan teknologi untuk meminimalkan resistensi. Yang terakhir, keamanan data. Pastikan perlindungan terhadap ancaman siber dengan memperkuat sistem keamanan teknologi. Dengan perencanaan dan strategi yang tepat, dampak AI pada sumber daya perusahaan dapat dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya memohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.